sekarang bermunculan yang disebut dengan crazy rich. Gak jelas dari mana tiba-tiba crazy. Bener-bener crazy. Kita pun yang lihat dibikin crazy. Dan kita juga ingin ikut-ikutan menjadi crazy. Saya akan membuka kenapa kejahatan di dunia cyber itu merebak. Bukan tanpa alasan, tetapi sudah direncanakan sejak sebelum bahkan dunia cyber ini atau dunia maya ini dimunculkan sebagai teknologi informasi komunikasi yang kita kenal saat ini. Yang saya akan buka adalah fenomena di balik dunia maya atau dunia cyber ini. Kenapa ini menjadi marak? Ini adalah bagian daripada rencana elit global untuk mengglobalisasi, mengglobalkan kehidupan kita di dunia di dalam satu sistem. Mereka mau menggiring kita ke yang disebut one world government. Bagaimana mereka mengendalikan kehidupan kita? Saya tidak akan terlalu banyak bacakan dia punya definisi, tapi saya akan bacakan apa yang definisi yang saya bikin. Apakah boleh kita membuat definisi dari setiap terminologi? Boleh. Tidak perlu harus kita menyadur menurut Profesor A, menurut Profesor B. Kita pun ternyata bisa membuat suatu terminologi, suatu definisi menurut pemahaman kita, asal kita bisa mempertanggungjawabkan. Supaya kita tidak selamanya menjadi follower. Kita dikunci, kalau sudah menurut si A, tidak boleh lagi dirubah. Dan itulah yang ada di sistem edukasi yang kita lewati, termasuk saya. Saya harus membuat skripsi, harus ada footnote-nya. Kalau nggak ada footnote, saya tidak akan dikasih gelar. Saya bikin disertasi, kalau tidak tidak mengikuti jurnalnya, maka saya tidak akan dikasih gelar, dan sebagainya. Sebelum saya buka menguraikannya, saya ingin adik-adik mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan globalisasi. Ini silakan dibaca. Tetapi yang saya buat adalah yang akan saya bacakan. Globalisasi adalah proses penyatuan sistem seluruh dunia di dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk mengambil alih kendali hidup manusia dari tangannya Tuhan. Pasti pada kaget nih, kok sampai segitu ya? Memang mengagetkan. Karena sampai segitunya. Cuman ini tidak akan pernah dibuka oleh sales. Tidak akan dibuka oleh yang disebut tokoh-tokoh inspiratif. Tidak akan. Karena they are part untuk mensukseskan agendanya ini. Dari kendali Tuhan. Jadi mengambil alih kehidupan manusia dari kendali Tuhan agar dapat dikendalikan secara total dengan menggunakan teknologi digital. Kemudian apa yang dimaksud dengan digitalisasi? Digitalisasi menurut pendapat saya adalah suatu sistem yang memproses seluruh data dari aktivitas kehidupan manusia dan barang secara otomatisasi menggunakan artificial intelligence dalam seluruh aspek kehidupan yang terhubung dengan teknologi, komunikasi dan informasi. Itu yang disebut dengan digitalisasi. Perangkat yang digunakan sudah jelas, komputer, cellular phone, internet, pulsa, dan big data. Cara kerjanya semua bentuk informasi, teks, data, gambar, suara, dan bahkan DNA. Yang diubah menjadi kode biner tunggal. Biner tunggal itu 01 atau double, disebut double. Yaitu 01 yang dikenal sebagai bit yang terhubung dengan gelombang 5G nantinya. Kemudian definisi teknologi. Menurut saya,
Tiruan dari mekanisme interaksi supranatural yang berupa energi, frekuensi, dan vibrasi. Saya minta adik-adik untuk memahami ini, supaya betul-betul paham mengenai diri kita, alam semesta, dan hubungan kita dengan Tuhan. Harus memahami energi, frekuensi, dan vibrasi. Nanti kita perdalam dalam kesempatan yang lain kalau memang memungkinkan. Nikola Tesla mengatakan, if you want to know the secret of universe, you have to know energy, frequency, and vibration. Nah, dunia cyber, dunia digitalisasi, dia memainkan energi, frekuensi, dan vibrasi. Mereka memainkan itu. Tidak terlihat mata, tetapi dia eksis. Itulah yang membuat orang, sakau. Itu yang membuat orang gak bisa lepas, dan sebagainya. Dia bermain yang tak kasat mata. Sementara selama ini kita di sekolah diajar semua yang harus kasat mata. Sehingga kita terkaget-kaget dan kebakaran jenggot ketika muncul masalah. Kok begini, kok begitu, kok si anak ini jadi ngamuk kalau diambil, kok dia kalau diambil handphonenya ngamuk. Kita nggak sadar. Dan bukan sama itu, dia menghancurkan selain tubuh kita, dia menghancurkan jiwa kita. Nanti saya kasih tahu. Saya ulangi lagi, tiruan teknologi adalah tiruan dari mekanisme interaksi supranatural, baik energi, frekuensi, dan vibrasi antara manusia dengan alam semesta dan dengan sang penciptanya yang dimanifestasikan dalam wujud fisik yang kita kenal dengan teknologi. That's why harga teknologi ketika baru itu selalu mahal. Tetapi ketika keluar lagi option berikutnya, harganya ambruk. Kesel gitu. Mau jual lagi, akhirnya tukar tambah. Karena promosinya yang membuat kita terobsesi adalah apa? Easy, mendapatkan kemudahan. Speed up, mendapatkan kecepatan. Comfort, mendapatkan rasa nyaman. Dan luxury, supaya orang lihat. Makanya suka kasih berlian-berlian tuh di handphone dan sebagainya. Itu hanyalah cara marketing untuk merayu kita memilikinya. Tetapi udang di balik batunya, setelah itu kita yang dimakan sama dia. Kehancuran demi kehancuran kita akibat daripada menggunakan, menerima itu. Dan sampai sekarang kita digiring untuk selalu memegangnya. Luar biasa. Kita yang bayar, dia yang kontrol kita. Goblok gak gitu? Kemanapun adik-adik pergi, apapun yang adik tulis di situ chatting, itu semua sudah di-store di big data. Katanya data kalian aman di tangan saya, tapi tidak aman sama saya. That's a fact. Makanya bisa dijual-jual tiba-tiba kok. Ini siapa kok nomor gue bisa ketahuan orang. Ini menawarkan ini segala macam, kenapa dijual? Jangan bilang ada yang aman, nggak ada yang aman. Nanti saya buka, kenapa tidak aman? Karena kita masih menggunakan internetnya mereka. Bangsa ini, negara ini tidak punya internet sendiri karena IP address-nya mereka yang ngatur. Global, regional, dan domestik, semua tergantung dari mereka. Makanya 2 tahun belakangan ini kenapa kita digiring terus menggunakan internet. Dan nanti suatu saat internet akan di-shutdown. Ketika kita sudah tidak ada lagi alternatif kehidupan, internet di-shutdown. Sekarang kita punya wifi aja buffering, udah ribut, udah gelisah. Udah banyak anak yang ngamuk gara-gara internetnya tidak lancar. Makanya pulsa, mereka sebut dengan apa? Pulsa. Puls itu apa? Nadi. Jadi dia bikin internet sebagai nadi kehidupan kita. Bukan cocokmologi nih, bukan. Mereka memang bikin begitu. Pahami udang di balik batunya. Ya. Jadi teknologi itu berasal dari kata teknik, logi. Logi itu apa? Logia. Logia itu apa? Logika. Jadi menggunakan teknologi berarti kita mempunyai teknik tanpa logika. Paham ya? Tapi kita kan bangga, oh teknologi.
Saya pun pikir hebat, ternyata enggak. Kita menjadi dungu. Kita dikendalikan oleh dia. Jadi gunakanlah teknologi untuk mempermudah kita, bukan kita dikendalikan, bahkan dikerjain. Ngambil barang di jurang, bolehlah pakai teknologi. Tapi jangan dia akhirnya berbalik. Cuman mereka bergeraknya begini, sambil menyelam minum air. Kita seolah-olah dikasih keuntungan supaya kita tidak terlena dengan kenyamanan itu. Gak taunya dia ada udang di balik batu, dia makan balik itu. Hati-hati dengan drone, suatu saat drone akan mematikan kita. Terakhir, apa yang dimaksud dengan era digitalisasi? Menurut pendapat saya, era digitalisasi adalah suatu zaman yang baru di mana seluruh aspek kehidupan manusia akan dikendalikan sepenuhnya oleh teknologi. Seluruh oleh teknologi cyber yang terhubung oleh internet. Dia selalu pakai kata internet. Makanya sekarang banyak IoT, Internet of Things. Kita mikir ting 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 tergantung internet. Ting 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 ting. Internet itu sebenarnya apa? Di dalam diri manusia ada internet. Jadi internet yang dipakai oleh mereka yang dijadiin duit sebenarnya belajar dari tubuh manusia. Manusia kalau tidak punya internet tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Jadi ilmunya itu mereka pakai, mereka ini kan. Sama seperti mulut saya, mulut adik-adik kita punya. Mulut kita ini adalah loudspeaker dari suara. Nah, hati kita diisi oleh Tuhan atau oleh iblis. Maka yang keluar, mereka belajar dari situ. Dari mulut kita yang keluar nafas seperti angin, tidak ada bentuknya. Tetapi begitu dia keluar kata-kata yang sangat powerful. Tapi di masa-masa ini, nafas kita disuruh tutup. Percaya sama Tuhan, tapi menolak kuasa Tuhan lewat penggunaan benda yang saya sebut itu berhala. Saya lanjutkan, teknologi cyber yang terhubung oleh internet antara satu perangkat dengan perangkat lainnya melalui proses digitalisasi sebagai artificial intelligence untuk mengawasi seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik tubuh, terutama jiwa. Bayangkan kalau jiwa kita sudah dikuasai ke jiwa generasi muda, main handphone begini terus, musuh negara Pak, lewat di depan mata atau lewat di belakangnya. Nggak ada yang mikirin. Itu yang mau dihancurkan. Kita sibuk, tenang-tenang di kamar, udah nggak mikirin negara ini bagaimana. Yang penting jajan online, belanja online. Udah nggak mikirin nasib bangsa. Dan itu yang mereka mau. Itu yang mereka mau. Kita terlena, sibuk, merasa doang, tapi tidak berbuat apa-apa. Akhirnya cuma kesel lah ini, bahkan ada yang dibully, mati, bunuh diri dan sebagainya. Kenapa? Kita tidak menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang berharga atau mulia di mata Allah. Nah, saya masuk ke dalam gambaran secara utuh. Perhatikan baik-baik. Globalisasi ini adalah, saya sebut apa? Dunia tanpa batas, tetapi dibatasi di ruang internet. Karena kita masuk era globalisasi, kita ke luar negeri hanya lewat internet saja dan dia batasi betul. Internet. Jadi rahasia kenapa saya bilang tadi tidak ada yang aman sepanjang negara tidak menggunakan internetnya sendiri. Karena internet itu filosofinya internal, jalurnya internal, net jaring. Jadi kalau kita masuk jalurnya mereka, maka semua data kita terjaring. Gak ada yang lolos. Kalau ada yang promosikan ini barang aman-aman, bohong. Buktinya banyak yang bocor, datang Biorka semua, gak ada yang tanggung jawab. Yang bertanggung jawab siapa? Vendor. Mana gak ada yang tanggung jawab? Semua demi cuan. Dan kita semua digiring untuk jadi cuan, head on. Ego. Semua seperti itu. Jadi globalisasi itu adalah sistem. Sistemnya apa nanti? Digitalisasi. Di bawah, di atas globalisasi itu adalah suprasistem yang saya sebut dengan life engineering. Jangan cari di Google. Di Google tidak ada. Di Google itu adanya social engineering. Jadi dia kaburkan dulu
Ada hal penting. Kenapa? Kita pribadi yang punya hubungan dengan Tuhan di engineering dulu oleh Dia. Karena kita punya tanggung jawab pribadi demi pribadi kepada Tuhan. Ini yang dibutuhkan oleh sistem ini. Karena ini sistem adalah sistem Dajjal. Ini sistem Dajjal. Dia butuh jiwa kita, dia kuasai. Setelah kita dikuasai, orang-orang yang dikuasai akan berkumpul dalam kelompoknya. Makanya dibilang social engineering. Makanya akan mudah mempolarisasi suatu bangsa dengan apa? Dengan ini. Sayang kalau tidak disadari ini. Nah, mereka punya subsistem lewat programnya apa? Money, power, control population. Money, dia sudah kuasai sistem moneter seluruh dunia. Power, kekuasaan, dia sudah dapatkan dengan menguasai sistem di setiap pemerintahan, termasuk bangsa kita. Dia sudah kuasai semua. Sehingga pada nggak enak. Begini, begitu. Dan sebagainya. Dia kuasai. Nah, karena dia sudah mendapatkan power, lewat power itu dia mulai membuat kebijakan. Kebijakan lewat konstitusi. Supaya sistemnya jalan. Supaya bisa mengontrol. Dan kita semua dipaksa oleh aturan itu untuk mengikuti sebagai bagian daripada kontrol. Pak Miftah paham? Jadi dia sudah dapat di mana power control population. Kenapa power dia dapatkan? Karena kita dikendalikan oleh permainan hutang. Kalau tidak kita nanti di-ban. Kita di-ban, kita di apa namanya itu? Embargo dan sebagainya. Ini penting dikuasai ya oleh adik-adik. Yang tadi hanya definisi yang saya inikan aja. Nah, setelah itu kontrol populasi apa? Bukan jumlah saja, tapi kehidupan kita. Nah, sekarang kita ada dalam era program ketiga, terakhir. Kontrol population. Makanya digitalisasi adalah endgame. Endgame. Karena kemana-mana tidak bisa orang membeli atau menjual, berbelanja atau kemanapun juga kalau tidak mempunyai aplikasi. Dan aplikasi itu akan dibuat dengan barcode yang kotak, ya. Di bawahnya ada kotak kecil, di tengah, di kiri atas ada kotak kecil, dan di kanan atas ada kotak kecil. Itu angkanya 666. Dan di tengahnya ada bulatan itu mata satu. Itu namanya the eye of Horus. Ya, supaya paham nih, jangan hanya jadi pengguna. Supaya nanti tidak menyesal kalau terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, strategi mereka itu terstruktur, sistematis, dan masif. Organisasinya global. Global. Itu dimainkan oleh United Nations. Bekerja sama dengan World Economic Forum. Karena dimulai dengan apa? Perdagangan bebas tahun 1985. Seolah-olah buat perdagangan bebas kita butuh komunikasi dan kita butuh transaksi dan sebagainya. World Economic Forum. Dan tadi yang dibilang tokoh inspirasi itu banyak yang menjadi anggota World Economic Forum. Termasuk Ketua Kadin. Dan banyak lagi. Bahkan ada yang sekarang sedang pencitraan juga dia anggota World Economic Forum. Terus non-government organization. Mereka masuk lebih apa? Seperti macam Greenpeace, binatang liar, pelestarian dan sebagainya. Dan termanifestasi di bangsa kita juga seperti adanya LSM. Masuk lewat situ pelan-pelan. Bahkan ada yang namanya banyak watch kan. Indonesia Police Watch, apa semua. Dari sana mereka mulai dari apa? Human Rights Watch. Ya. Itu Human Rights Watch. Tadinya ad hoc, lama-lama jadi berlanjutan. Seperti KPK, itu ad hoc tadinya. Tapi saking ini lanjutkan. Banyak kan lembaga ad hoc yang muncul di sini, KPI, KPAI, KPK, KY, KPI. Nah, kenapa di televisi itu ada saya lihat pendapat bahwa oh ini tidak ada mengajarkan apa namanya hal-hal yang baik lagi. Iya, karena ada KPI. Mereka yang mengatur regulasi, mereka yang mengatur bagaimana apa yang mau ditayangkan dan sebagainya. Awalnya kelihatan bagus,
Tapi setelah dia kuasai, dia akan mainkan. KPAI dulu orang lagi badminton, anak-anak nggak boleh dieksploitasi dan sebagainya. Jadi ininya. Tapi kalau dalam bidang cyber tadi ITU International Telekomunikasi United itu yang ngatur semua regulasinya. Regional ada APEC, ada ASEAN, diatur semua ini. Di ASEAN yang leading sektornya cyber adalah Singapura. Domestik itu ada satu lembaga, saya tidak akan sebutkan di sini, ya, yang mengatur regulasi, yang mengatur konten, yang mengatur lalu lintasnya. Ya, yang mengatur itu. Nah, harusnya namanya itu jangan saya sampaikan aja. Namanya itu Kominfo, komunikasi informasi. Nah, harusnya yang benar adalah informasi komunikasi. Jadi informasi komunikasi, informasinya harus difilter dulu baru dikomunikasikan. Tapi yang ada sekarang semua informasi, komunikasikan semua informasi, mau bagus mau enggak. Di sana bisa ngatur. Oh, sekarang situs porno banyak. Saya punya ponakan lihat begini, om ini apa, bingung. Nggak bisa diiniin. Dia ngumpet di kamar, dia ini kita pikir aman dia badannya. Tapi jiwanya dihancurkan. Hebat. Menghancurkan bangsa tidak perlu lagi dengan pasukan militer. Cukup dengan hancurkan jiwanya, selesai. Dia sendiri yang akan hancurkan bangsanya, Pak. Adik-adik, perhatikan ini. Apalagi mungkin ada yang sudah sebentar lagi mau nikah. Hati-hati dengan anak-anak. Bangsa ini akan hancur hanya dengan cyber. Ini yang namanya attack engineering. Dia serang kita punya jiwa. Berikutnya, sistematis. Dia lewat fear engineering. Dia mainkan psikologi manipulasi. Dibikin takut kita. Takut nggak keren, takut nggak in, takut, dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita mengikuti tren yang tidak benar. Jadilah hedon. Ya. Unsocialized. Ya. Terus, nah, fear engineering lewat apa? Intelligent engineering. Dari mana? Google. Semua otak kita apa kata Google. Itu namanya intelligent engineering. Conflict engineering. Behavior engineering. Cyber law engineering. Nih, adanya undang-undang ITE itu mendahului perbuatan yang akan terjadi. Udah disiapin dulu dia punya net. Dia punya jaring. Jadi mereka udah tahu. Mereka juga yang bikin. Attack engineering. Wah, ada terorisme, ada trade, ada apa tuh, virus, ada food and beverage, ada medicine, drug, hoax. Oh, banyak yang ngomong tangkal hoax ya, kagak bisa. Kenapa? Oh, yang bikin saya. Saya bisa dibilang bikin hoax. Saya menyampaikan hoax. Enggak, saya nyampaikan yang benar. Saya bukan bikin hoax. Cuman karena mereka punya apa namanya, otorisasi, mereka cap saya hoax. Oh gitu. Makanya mereka pernah ngomong, kalau sudah dibilang hoax ya udah terima aja itu hoax. Ya. Geoengineering nih, cuaca nih yang terjadi sekarang nih. Ini juga engineering. Hujan, panas, nggak ada ini. Panas bumi sekarang itu geoengineering menggunakan hard teknologi. Masif toolnya ya, ini semua teknologi artificial. Saya taruh angka 19. Kenapa saya taruh? Teknologi masif, toolsnya, teknologi artificial intelligence. Itu kenapa saya pakai 19? Karena A itu 1, I itu 9. Selama 2-3 tahun belakangan ini dengar nggak ada kata yang ada 19? Ada hubungannya. Akan terhubung badan adik, bapak, ibu, semua dengan digital. Saya kasih tahu dari sekarang supaya tahu mengantisipasinya. Jangan nanti, loh kok begini kok begini. Karena dia mau menyetel kita punya frekuensi otak untuk dikendalikan sesuai dengan mau dia. Makanya muncul sekarang metaverse. Tahu metaverse ya? Dia menghadirkan alam goib untuk kita pikirkan, wah keren ya, keren ya, keren. Enggak, bapak, ibu, adik-adik punya kemampuan untuk bisa melebihi itu. Cuman karena selama ini kita ditutupi dengan pembuktian material, makanya kita nggak ngerti. Nggak bisa melihat jauh ke depan. Nggak bisa melihat yang tidak terlihat mata. Dan seterusnya, termasuk itu. Mobil nanti, mobil apa tuh, listrik dan sebagainya. Ya, tidak ada supirnya dan sebagainya. Transportasi, health, farm. Ya.
Nah, misinya menyatukan sistem dunia, dan visinya total kontrol. Total kontrol ini apa? Mengambil alih kedaulatan Tuhan, mengambil alih kendali hidup manusia dari tangan Tuhan. Bahasa mereka apa? Sustainable, berkelanjutan. Seolah-olah kehidupan kita tidak akan pernah berakhir dengan dikendalikan teknologi. Jadi mereka playing God, dan ini sungguh-sungguh bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menyatukan NKRI. Dan visi kita hidup adalah apa? Hidup selalu dikendalikan oleh Tuhan. Yang saya sebut dengan Nuswantara, Nu makhluk swamandiri anta menuju Ra kepada Sang Pencipta. Jadi kita makhluk Tuhan itu harus selalu bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya rasa ini dulu, karena kalau saya ikutin terus nanti satu slide lagi. Saya cuma mau buka bagaimana mereka membuat manusia yang tadinya life engineering menjadi social engineering. Tadi suprasistem kan. Jadi tujuan akhirnya adalah life engineering. Jadi kehidupan kita kepada Tuhan di engineering sama dia, atau direkayasa. Nah, terstruktur, sistematis dan masif. Terus itu tadi silakan dilihat, silakan difoto. Makanya easy, speed up, comfort, luxury. Dan ini semua ada, diberikan kita internet protokol, dan kita tergantung dengan pulsa. Punya internet, nggak punya pulsa, nggak bisa. Dan kita semua dimanipulasi, kita tidak tahu berapa penggunaan pulsa sehingga bisa dikonversi menjadi angka. Kita nggak ngerti. Makanya mereka selalu jualan paket. Ya. Paketnya tidak kepake, pulsanya cuma segitu. Berapa banyak mereka sedot. Makanya mereka pernah bikin film vampire. Mereka hidupnya kayak vampire. Mereka kaya sekali untuk mengendalikan kita. Tapi kita tidak tahu. Dan regulasi ini tidak pernah selesai. Kenapa saya bisa bicara? Saya pernah membongkar kasus ini. Di semua provider yang ada. Operator yang ada. Triliunan mereka makan. Bayangkan kalau dia cuma ambil 1.000. Dulu waktu masih kartu, ya pulsa digosok-gosok ini. Kita beli 100.000, isinya 60.000, siapa yang tahu? Ini cuma main di tulisan aja. Sama seperti kita beli obat vitamin C di apotek, kita cuma beli bungkusnya doang, isinya nggak tahu. Dia hanya pakai essence. Kita sudah termanipulasi sebetulnya. Nah, ini semua menjadikan kita ketergantungan. Setelah itu menjadi kebutuhan. Kenapa menjadi sekarang ini? Karena dibikin ketergantungan. Setelah ketergantungan, ya butuh nyari terus. Seperti itu. Awalnya dikasih dulu. Yang membuat adik-adik kecanduan dengan handphone itu apa? Ada blue screen-nya. Blue screen ini seperti membuat kita tuh selalu caang, selalu terang, seperti tidak pernah gelap. Penyakitnya disebut SDD, Screen Dependency Disorder. SDD, ya. Itu sudah diteliti oleh WHO sendiri. Dan ini menyebabkan kanker. SDD itu apa? Pengennya udah lelah, tapi apalagi scroll sampai tidur, scroll, nggak tahu apa di scroll. Siapa yang pernah begitu? Saya pernah. Pada nggak mau ngaku kan kalau gitu. Karena pelajarannya nggak ada pelajaran kalau ngaku itu keren. Nah, itu. Terus kemudian, nah itu semua membuat kecanduan dan akhirnya menjadi kebutuhan. Itulah yang terjadi. Nah, kenapa mereka bikin begitu? Tujuannya apa? Memanipulasi psikologi kita. Yang saya bilang fear engineering. Dia ciptakan rasa takut. Rasa takut nggak keren. Takut nanti dibilang orang bagaimana, takut nanti, pokoknya takut. Dan takut itu adalah permainan iblis. Cara menundukkan manusia hanya dengan takut. Karena takut itu, ketika manusia ada serangan, dia akan keluar otak purbanya. Makanya konsepnya cyber ini, konsepnya kehidupan sistem dunia, itu adalah teori daripada Thomas Hobbes. Homo homini lupus. Makanya banyak penyakit lupus. Diakibatkan oleh mereka juga. Lupus. Leukemia. Leukosit yang diracuni oleh dan banyak macam penyakit supaya banyak jualan. Ya.
Buktinya makin banyak dokter, makin banyak orang sakit. Karena kalau tidak ada orang sakit, tidak ada orang sembuh. Begitu katanya. Kalau mau sembuh, kuncinya harus sakit dulu. Kok ketawa? Saya juga dengar ada yang ngomong. Hebat orang bikin itu tuh, apa meme. Nah terus berikutnya ya, terjadilah mindset tanpa disadari, terjadi mindset manipulasi, lalu perubahan perilaku, kemudian merubah kehidupan sosial masyarakat pada umumnya, kemudian jadilah yang disebut dengan social engineering. Nah ini kita sudah mulai kena social engineering, hanya 1% mungkin nanti yang akan lolos, karena yang semua sudah masuk dalam disebut dengan generasi dangkal. Dia tidak tahu apa-apa kalau dia tidak lihat di Google. Itu yang intelligence engineering. Itu semua tergantung kepada website, tergantung kepada situs. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas,
Orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya.
Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.